Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum al-khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi yaj'alani wa iyyakum min ahli al-'ilmi wal Qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Tadi Ustaz agak telat sedikit gara-gara ada jadwal di luar. Insyaallah kita lanjutkan jam 10 sampai kita bahas 10 hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-51. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun muttafaqun alaih. Ini masuk Aisyah yang pertama disebutkan apa? Muttafaqun alaih. Dari Aisyah semoga Allah meridainya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ahdatha, barang siapa yang membuat hal-hal yang baru, fi amrina, dalam urusan kami. Urusan Nabi perkara agama atau duniawi? Agama. Barang siapa yang membuat hal-hal yang baru fi amrina hadza, dalam urusan perkara kami ini, maksudnya agama, ma laisa minhu, yang tidak berasal dari agama itu sendiri, maksudnya tidak ada qala Allah sama qala Rasul, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi enak nih, masya Allah. Aisyah muttafaqun alaih, Aisyah muttafaqun alaih, Aisyah muttafaqun alaih. Nanti Aisyah rawahul Bukhari, antum ceklah, sama seperti Abu Hurairah muttafaqun alaih, Abu Hurairah muttafaqun alaih. Nanti Abu Hurairah rawahul Bukhari, habis itu Abu Hurairah rawahu Muslim. Jadi sudah disusun sedemikian rupa agar antum mudah untuk menghafal. Kita masuk ke penjelasan hadis. Hadis ini larangan agar kita berbuat apa? Bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan konsekuensi orang yang capek-capek berbuat bid'ah dalam urusan agama, fi amrina hadza, urusan agama, fahuwa raddun, dia tertolak. Udah ngeluarin duit banyak, tenaga yang banyak, ternyata tidak ada qala Allah, tidak ada qala Rasul, mardud, dia tertolak. Dan masya Allah, antum perlu tahu bahwasanya banyak orang ketika keluarganya meninggal ngadain acara apa? Mereka itu kenduri mayat, istilah kita itu tahlilan. Wallahil adzim, dari mereka itu ada yang sampai berhutang ke bank, sampai ada yang minta dana, nulis butuh uang untuk acara tahlilan keluarga. Itu sampai ada seperti itu. Dan bahkan sampai ada yang berhutang ke A, ke B, ke C gara-gara itu tahlilan. Dia mengeluarkan biaya yang besar, satu, dia mengeluarkan tenaga yang besar, dua. Apakah Allah terima? Tidak. Kata Nabi, fahuwa raddun, konsekuensinya orang masih mau kerjakan kebid'ahan. Sudah disampaikan bahwasanya semua ibadah yang dikerjakan di dalam urusan agama Islam tidak ada asal usulnya, maka dia apa? Tertolak. Makanya kalau bisa perhatikan sebelum beramal saleh, tanyakan ada nggak dalilnya. Ada, kerjakan. Kalau seandainya nggak ada dalilnya, maka jangan kerjakan. Jadi yang Nabi larang perkara hal-hal yang baru dibuat-buat di dalam agama. Tapi kalau urusan duniawi halal. Contohnya mic ini bid'ah bukan bid'ah. Karena mic ini perkara dunia
Bukan ibadah. Kita nih berdakwah pakai mic sama berdakwah lepas mic, sama nggak pahalanya? Sama. Ini cuma mempermudah saja. Ana lepas, antum dengar ya sudah, nggak ada masalah, sama pahalanya, nggak ada bedanya. Ini perkara duniawi. Mobil ini perkara dunia atau ibadah? Dunia. Dibuat boleh. Makanya kalau mau berinovasi, berinovasilah dalam urusan dunia, bukan urusan apa? Agama. Karena yang Nabi tekankan di garis bawahi itu fi amrina hada. Perkara yang dibuat-buat fi amrina hada, dalam urusan apa? Agama. Itu yang perlu kita ketahui. Urusan duniawi buat mic, buat radio, buat TV, buat semua buat. Tapi kalau seandainya perkara agama maka jangan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hadis yang ke-52. An Aisyah radhiyallahu anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla, muttafaqun alaihi. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ahabbul a'mal, amalan yang paling dicintai oleh Allah, adwamuha wa in qalla, yang berkesinambungan terus menerus dikerjakan, wa in qalla, walaupun cuman sedikit. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ayyuhal ikhwatul kiram, di sini dalil bahwasanya kita itu kalau mengerjakan amalan, pastikan amalan kita itu nyambung terus, tidak stop. Hari ini dikerjakan, besok dikerjakan, besok dikerjakan, besok dikerjakan, terus seperti itu. Contoh, satu hari ini ada satu bulan ada berapa hari? 30 hari. Kita sedekah 30.000 di awal bulan. Tanggal 1 dapat uang jajan dari Umi, langsung sedekah 30.000, terletakkan di kotak infak. Sama kedua, hari pertama 1.000, hari kedua 1.000, hari ketiga 1.000, hari keempat 1.000, sampai hari ke-30 juga apa? 1.000. Totalnya berapa semua? 30. Yang pertama sama kedua sama nggak nominalnya? Sama jumlahnya. Tapi beda nggak pahalanya? Beda. Yang lebih Allah cintai yang kedua, yang berkesinambungan walaupun apa? Sedikit. Maka amal apapun itu jangan semangat di awal tiba-tiba putus di akhir. Semangat terus A, B, C. Kita nggak beramal cuman gara-gara udzur, sakit atau udzur ketiduran. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam. Beliau continue, berkesinambungan. Pernah ketinggalan sholat malam, dikerjakan ketika waktu duha, diganti di qadha, sebabnya ketiduran. Dan itu biasa, karena manusia ini tempatnya lupa dan nggak sengaja. Tapi Masya Allah Tabarakar Rahman, Nabi SAW pernah mengingatkan salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW mengenai seseorang yang dulunya rajin sholat malam, yang dulunya rajin qiyamul lail awal-awal, tapi tiba-tiba di pertengahan dia tinggalkan, mulai malas, sampai akhirnya dia tinggalkan betul-betul sholat malam, gak lagi sholat malam. Apa kata Nabi? Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan. Engkau wahai Abdullah, jangan lo ya kayak si fulan itu. Ditunjuk oleh Nabi. Ghibah enggak itu? Ghibah. Tapi ghibah yang dibolehkan. La takun mithla fulan, jangan kayak si fulan. Kenapa? Karena yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dulu dia ini rajin salat malam. Fataraka qiyamal lail. Kemudian dia pun meninggalkan salat malam gara-gara futur.
Awalnya semangat menuntut ilmunya, mempelajari hadisnya, mempelajari Al-Qur'annya, qiyamul lailnya, sedekahnya dan sebagainya. Tapi ada masa futur. Makanya yang penting patokan seorang muslim itu bukan banyak-banyakan habis itu stop. Tapi apa? Berkesinambungan. Awal Ramadan masuk khatam 3 kali. Jadi 3 hari itu diselesaikan 1 kali khatam. 1 hari 10 juz. Itu dikerjakan 10 hari Ramadan yang awal. Pas kena liburan loyo. Apa? Loyo. Langsung lesu. Malas untuk ngerjakan karena kan udah kena fitnah dunia. Udah ada TV, udah ada hiburan, na'udzubillah. Yang lebih Allah cintai, dia kerjakan pelan 1 hari sejuz, 1 hari sejuz, 1 hari sejuz, 1 hari sejuz, 1 hari sejuz. Tapi continue. Gak ada dia stop gak baca. Selesai terus dia. Sehari juz, sehari sejuz, sehari sejuz, sehari sejuz. Taib terakhir berapa dia dapat khatam? 1 kali khatam. Itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang di malam 11 udah libur pulang nggak dia baca Quran. Al-faidah, untuk apa faedahnya? Makanya Al-Quran Al-Karim itu bisa nggak aslinya Allah turunkan secara sekaligus? Lo bisa lah. Kalau Allah berkehendak nih 30 juz Quran Allah turunkan langsung secara sekaligus bisa. Tapi Allah nggak mau. Sampai orang-orang kafir mengatakan wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir mengatakan kenapa Al-Qur'an ini enggak diturunkan kepada Muhammad secara sekaligus, secara utuh 30 juz. Kenapa harus sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali? Apa kata Allah? Kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Begitulah kami turunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur agar kami tetapkan hati engkau. Jadi percuma baca 10 malam pertama Ramadan 3 juz, 3 kali apa? Khatam. Selesai 9 hari 3 kali khatam. Besoknya dia tinggalkan betul-betul pas liburan. Untuk apa? Makanya yang anak sampaikan mending pelan-pelan. Istilah orang itu apa? Pelan-pelan asal apa? Asal kelakon ya. Pelan-pelan asal kelakon. Itu perintah orang-orang kita, mbah-mbah kita dulu. Pelan-pelan asal kelakon. Yang penting itu nyampe gitu loh. Makanya anak sampaikan mansara wasal nasiru ala darab. Barang siapa yang berjalan walaupun pelan, yang penting jalan terus, wasal, nyampe dia. Nah itu yang disampaikan oleh para ulama. Jadi jangan sampai ada futur, jangan sampai ada tiba-tiba lemah, tiba-tiba apa. Yang penting terus berkesinambungan, terus beramal, dijaga. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bissawab. Hadis yang ke-53. Ini tentang nazar. An Aisyah radhiyallahu taala anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nadhara an yuti Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sihi rawahul Bukhari. Dari Aisyah sallallahu merdainya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man nadhara an yuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah maka taati. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah maka jangan maksiati. Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Taib. Orang yang sudah bernazar, ya Allah, kalau saya sembuh niscaya saya sedekah sebanyak 30 juta. Sedekah 30 juta ibadah atau maksiat? Ibadah. Falyuti'hu, tunaikan, keluarkan. Makanya kalau nggak bisa nggak usah nazar. Nazar ini jangan sembarangan. Ya Allah, kalau saya sembuh saya akan sedekah sekian, saya akan ibadah ini, ibadah itu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yustakhrajun nadhru minal bakhil
Nazar itu keluar dari lisan orang yang bakhil. Maksudnya apa? Dia nggak akan sedekah 30 juta kecuali Allah sakitkan dulu dia. Pas sakit sembuh baru sedekah. Berarti kan bakhil. Harusnya dia mampu 30 juta itu baik sakit ataupun nggak sakit keluarkan. Tapi dalam bentuk taat kepada Allah wajib taati. 30 juta keluarkan. Sebaliknya, barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, membangkang kepada Allah, fala ya'sihi, maka jangan maksiati Allah. Jangankan perkara maksiat, perkara yang mubah saja tapi menyiksa kita nggak boleh kita taati. Tapi kita bayar kafarat. Contohnya apa? Ya Allah, saya bernazar kepada Engkau, kalau saya sembuh saya akan tegak di bawah matahari dari syuruk sampai maghrib. Nyiksa nggak itu? Nyiksa. Maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Nabi perintahkan batali nazarnya, kafarat bayar. Apalagi dalam bentuk maksiat. Jadi nazar itu boleh dikerjakan tapi dalam bentuk ketaatan. Itu pun kalau bisa jangan bernazar, karena hukumnya makruh. Nazar ini keluar cuman dari lisan orang yang apa? Bakhil. Wallahu a'lam. Hadis yang ke-54. An Aisyah radhiyallahu taala anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tasubbul amwata fa innahum qad afdhaw ila ma qaddamu rawahu al-Bukhari. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tasubbul amwat, jangan kalian cela orang-orang yang sudah meninggal. Ada seorang muslim yang sudah meninggal, dulunya dia mungkin pelacur, dulunya dia mungkin apa, dulunya dia mungkin judi, dulunya dengan segala kejahatan yang dia miliki. Tapi dia muslim. Dia tegakkan salat 5 waktu, dia jaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang berupa kewajibannya, tapi dia ada kemaksiatannya. Kata Nabi, la tasubbul amwat, jangan cela mereka yang sudah meninggal. Fa innahum, sesungguhnya mereka qad afdhaw ila ma qaddamu, mereka telah menjumpai apa yang mereka kerjakan. Mereka sudah berhadapan itu dengan amal-amal mereka. Bisa jadi Allah azab, bisa jadi Allah ampunkan. In syaa adzabahu wa in syaa ghafara lahu. Kalau Allah berkehendak Allah ampunkan dosa-dosa dia, kalau Allah berkehendak Allah azab dia. Maka jangan celah, dia sudah nerima konsekuensi amal-amal dia. Gak perlu lagi kita singgung A, singgung B, dulu fulan ini gini, ketika masih hidup gini, ketika gitu. Gak perlu. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fa innahum qad afdhaw ila ma qaddamu. Apalagi dicela di depan anaknya. Antum tahu Ikrimah bin Abi Jahal? Ikrimah. Siapa Ikrimah? Sahabat. Anak Abu Jahal. Siapa Abu Jahal? Orang yang memerangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mati di atas kekufuran. Ikrimah kondisinya beriman kepada Nabi kita sallam di akhir Islam. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ja'akum Ikrimah. Ikrimah hendak datang untuk kalian. Di hadapan kalian nanti datang Ikrimah. Jangan la tadhkur abahu indah. Jangan sebutkan kondisi bapaknya di samping Ikrimah. Jangan. Fa inna dzalika yuhzinu, karena itu bisa membuat sedih siapa? Ikrimah. Jadi jangan sebutkan kondisi Abu Jahal yang sudah meninggal, padahal meninggalnya kondisi apakah? Kafir. Nggak boleh disebutkan di samping anaknya, nggak boleh. Kenapa? Karena menyebutkan kejahatan Abu Jahal selaku bapaknya Ikrimah bisa menyakiti siapa? Ikrimah itu sendiri. Ikrimah itu ada di kitab Suwar min Hayatis Sahabah, atau kitab apa, gambaran-gambaran sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan Ikrimah bin Abi Jahal bagaimana perjuangan beliau untuk Islam.
maka kita harus apa? Jaga. Fa innahum qad afdau ila maqaddamu. Sesungguhnya mereka telah menjumpai apa yang mereka kerjakan. Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Hadis yang ke-55. Itu coba antum lihat. Baru masuk siapa? Rawahul Bukhari, Rawahul Bukhari. Ini bagus jadi untuk antum hafalkan. Kalau bisa nanti habis ini selesai khatam kitab ini antum hafalkan, itu bagus. Kalau bisa. Jadi orang mutafawwikun, jadi orang yang berprestasi walaupun nggak disuruh ustadz, diwajibkan di kelas, tapi kalau bisa berprestasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala walaupun nggak disuruh, nggak diwajibkan sama ustadznya, tapi antum hafalkan. Hadis yang ke-55. An Aisyah radhiyallahu anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sebentar. Ada agak aneh di Anda. Sebentar ya. Coba antum perhatikan di situ. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu dari Nabi sallallahu qala, beliau bersabda, kana Nabi sallallahu la yada, bahwasanya Nabi sallallahu tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Yang ngomong tuh Nabi atau Aisyah? Nabi ngomong sendiri enggak? Karena Nabi SAW, ini Nabi, misal ada Nabi SAW, tiba-tiba dia ngomong, Nabi SAW enggak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Siapa yang ngomong itu? Aisyah. Jadi menurut Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi SAW enggak ada qalanya dicoret. Karena yang ngomong itu siapa? Aisyah, bukan Nabi yang ngomong, tapi siapa? Aisyah. Jadi qalanya itu dicoret. Karena yang ngomong itu siapa? Aisyah. Jadi an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yad'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati, rawahul Bukhari. Taib. Di sini anjuran bagi kita semua agar tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum apa? Zuhur. Kebanyakan kita cuman fokus berapa rakaat sebelum zuhur? 2. Rugi. Aslinya berapa rakaat? 4. 2 keutamaan, tapi masih ada 2 rakaat lagi. Kalau dia ada waktu luang, kerjakan sekalian. Karena kalau dia sengaja tinggalkan masih ada waktu luang, rugi sekali. Kenapa disebutkan dalam hadis yang sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla qabla adh-dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an harramallahu wajhahu 'alan nar." Barang siapa yang salat sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur berapa rakaat? 4. Jadi 4. Harramallahu wajhahu 'alan nar. Allah haramkan wajahnya tersentuh api neraka. Itu 4 rakaat sebelum apa? Zuhur. Wa rak'ataini qabla al-ghada, dan Nabi SAW tidak pernah tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Hatta safar. Nabi sedang safar, Nabi enggak tinggalkan 2 rakaat sebelum apa? Subuh.
Jadi kalau bisa kita jaga, karena disebutkan 2 rakaat sebelum subuh khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allah alam bisawab. Hadis yang ke-56. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Nah, atau teksnya yang seperti hadis ke-56. Kalau antum mau kolanya dicoret, atau An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yada arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha. Nah, itu hadis pembawaan yang benar. Hadis yang ke-6. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammuna mastata' fi sya'nihi kullihi fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi, rawahu al-Bukhari. Dari Aisyah semoga Allah meridainya, Aisyah mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna mastata'. Beliau mencintai mendahulukan yang kanan semampu beliau. Fi sya'nihi kullihi, dalam setiap perkara-perkara urusan beliau. Disebutkan di sini fi tahurihi, ketika bersuci. Ketika bersuci sunnahnya dahulukan yang kanan. Nyuci semisal kedua tangan, kanan dulu yang dicuci. Taib, as-su'al, pertanyaannya. Orang ketika berwudu dia dahulukan nyuci yang kiri dulu. Sah enggak wudunya? Sah. Tapi dia meninggalkan yang lebih afdal, dahulukan yang kanan. Dia sah-sah karena termasuk rukun wudu. Air itu menyentuh semua anggota wudu. Adapun mendahulukan yang kanan hukumnya apa? Sunnah. Sah dia, cuman rugi. Maka Nabi SAW mencintai mendahulukan yang kanan dulu. Wa tarajjulihi, menyisir. Maksudnya itu sisir dulu bagian yang kanan, bukan berarti harus belah kanan. Bukan. Antum mau belah kanan, mau ke belakang, mau belah tengah, belah kiri, yang penting yang disisir yang mana yang duluan? Yang kanan. Maksudnya yang kanan duluan. Belah kiri nggak apa-apa, boleh. Mungkin di sininya ini ada teh lalat. Dia nggak enak kalau mau dilihat apa teh lalatnya. Dia sebelah kiri akhirnya. Tapi tetap yang disisir duluan yang mana? Yang kanan. Nah itu dia. Jadi karena ada sebagian orang mau kita ini sunnahnya belah kanan. Bukan sunnahnya belah kanan. Nabi SAW rambutnya panjang terurai ke belakang. Nabi SAW nggak disebutkan belah kanan tuh nggak ada. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau mulai menyisir bagian yang mana dulu? Kanan. Wa tana'ulihi, begitu juga beliau dahulukan memakai sendal dari yang kanan. Usahakan seperti itu. Biasakan pakai sendal dari yang kanan. Lepasnya duluan yang kiri. Biasakan. Hadis riwayat siapa? Imam Bukhari. Sekarang pakai jam tangan, afdal di kanan atau afdal di kiri? Bebas saja. Bebas. Kenapa pakai kiri boleh, pakai kanan boleh? Kenapa seperti itu? Karena jam ini dikiaskan dengan apa? Cincin. Nabi SAW dalam sebuah riwayat pakai cincin di kanan, dalam riwayat yang sahih lain pakai cincin di mana? Di kiri. Bebas, pilihan. Antum bosan di kanan, pakai di kiri. Bosan di kiri, pakai di kanan. Kalau anak pakai kanan terus. Kenapa? Karena udah belang tangannya. Tangan itu udah apa? Hitam sama putih itu udah nampak. Karena dipakai di bawah matahari, akhirnya kalau dipindah ke kiri nampak kali belangnya. Sudah kanan terus sampai sekarang. Tapi kalau seandainya antum mau di kiri ganti-gantian, boleh, nggak ada masalah sama sekali. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Allah a'lam. Pakai baju duluan yang mana? Kanan. Pakai celana duluan yang kanan. Itu harus
terapkan setiap dalam kehidupan muslim. Allah alam. Hadis yang ke-57. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, rawahu Muslim. Dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir. Yadhkurullah ala kulli ahyanihi, Nabi SAW berzikir di setiap waktunya. Semua waktunya diisi oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan apa? Zikir. Makanya Ana sering sampaikan, hatta bermajlis, beliau lagi dialog sama orang, sudah Ana sampaikan Nabi SAW ngapain? Zikir. Beliau mengatakan, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu dihitung sama sahabat itu sampai berapa kali? Mi'ata marrah, 100 kali beliau ucapkan itu. Beliau diamnya tuh nggak diamnya ngapain? Zikir. Makanya yang seperti pertemuan yang lalu sudah Anda sampaikan, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah, teruslah lisan engkau basah dengan mengingat Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terus kayak gitu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Terus kayak gitu. Itu ala kulli ahyani, di kondisi setiap waktunya, kecuali di tempat yang terlarang, semisal di kamar mandi, lagi buang hajat, jangan zikir nyebut nama Allah. Ingat Allah cukup di hati saja, tapi nggak boleh ucapkan. Itu bentuknya istihza dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Hadis yang ke-58. An Aisyah radhiyallahu anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini baru betul. Karena yang ngomong siapa? Nabi. Betul ini. Anin Nabi SAW qala rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha, rawahu Muslim. Dari Aisyah semoga Allah meridainya, dari Nabi kita SAW beliau bersabda, rak'atal fajri, 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia seisinya itu semua kondisi dunia dari awal penciptaan sampai akhir sebelum hari kiamat, itu dunia. Jadi bukan saat ini saja, semua. Dan bukan yang cuma di kita miliki, bukan, semua. Makanya Anda pernah lihat video itu, orang itu banyak yang yang ngomentari tentang masalah 271 triliun yang dikorupsi. Banyak yang marah, gini. Tiba-tiba ada video yang lewat, 271 triliun tidak ada apa-apa yang dibandingkan 2 rakaat sebelum subuh, karena itu lebih baik daripada dunia dan sisinya. Nggak usah. Itu dunia sisi besar sekali, besar. Makanya orang yang menjaga 2 rakaat sebelum subuh, ana yakin insyaallah hidupnya cukup aja, nggak akan sulit hidupnya. Karena Allah jaga dunianya. Wallahu a'lam. Tapi hadis 59. An Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna ar-rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u an syai'in illa syanah. Rawahu Muslim. Dari Aisyah, dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, ini dalil tentang masalah lemah lembut, berisi keindahan. Apa kata beliau? Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Sesungguhnya kelembutan tidaklah ada dalam sesuatu hal kecuali dia akan indah. Wala yunza' min syai'in illa syanah. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari suatu hal kecuali dia akan menjadi buruk.
Di sini hukum asalnya kita mengajar itu kelembutan. Tapi ternyata Nabi kita Muhammad SAW beberapa kali beliau itu apa? Marah. Hatta marra wajuhu, sampai wajah beliau SAW itu apa? Merah, hitam. Enggak semua orang harus lembut. Makanya Allah berikan di zaman sahabat Nabi kita Muhammad SAW ada orang lembut betul. Siapa? Abu Bakar. Di saat yang sama Allah berikan siapa? Umar, yang orangnya itu bengis, masya Allah. Harus ada orang kayak gitu. Jadi nggak bisa lembut terus, itu nggak bisa. Dan Nabi SAW itu bisa dua-duanya. Ada kalanya beliau lembut, ada kalanya beliau apa? Bengis, tegas. Hatta ihmara wajhu. Sesuatu hal, seseorang ketika disampaikan dengan kelembutan, faham, walhamdulillah. Tapi ketika seseorang disampaikan dengan kelembutan nggak paham, keraskan. Makanya ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW melihat Nabi udah ngomong, laki-laki itu nggak boleh pakai emas. Diingatkan berkali-kali oleh Nabi kita SAW, laki-laki nggak boleh pakai emas. Nabi SAW mengatakan fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Emas ini untuk orang-orang kafir di mana? Di dunia. Itu bagi mereka orang-orang kafir. Emas itu untuk orang kafir. Khusus kita mau niru orang kafir. Diingatkan berkali-kali oleh Nabi, jangan pakai emas, jangan pakai emas, jangan pakai emas. Fa innaha lahu fid dunya. Emas itu untuk orang apa? Kafir di dunia. Walakum fil akhirah. Kalian akan pakai emas di akhirat. Masih ada yang pakai apa? Emas. Nabi SAW langsung ambil tuh cincin emas. Nabi nggak mikir lagi. Dicampakkan, dibanting oleh Nabi kita Muhammad SAW ke atas muka bumi. Terbantinglah cincin emas tadi. Cincin emas dibanting Nabi. Emas tuh mahal. 1 gramnya berapa juta? 1 juta sekarang. Kalau 3 gram cincin itu berarti berapa? 3 juta. Dibanting, nggak ada harganya di mata Nabi SAW. Apa kata beliau? Ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Salah seorang kalian mengambil batu bara dari api neraka, dia letakkan di jarinya. Nabi langsung pergi, Nabi nggak toleh lagi itu orang. Saking kesalahan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika dikeraskan kayak gitu, nih sahabat langsung dikatakan oleh kawan-kawannya, ambillah cincin emas tadi, fantafi' bihi, ambil manfaatnya, bisa engkau jual, ambillah uangnya. Kata dia apa? Saking takutnya dia, la akhudhu wa qad tarahu Rasulullah sallallahu. Aku nggak akan ambil karena itu udah dicampakkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu. Langsung trauma dia, langsung takut. Baru paham. Nah, kalau dengan kelembutan nggak paham-paham, tegaskan. Harus memang seperti itu. Jadi nggak bisa flat semua, harus lembut. Tapi kalau udah nerima dia sudah, jangan terus dikeraskan terus, jangan terus dikeraskan terus. Macam wanita istri kita. Wanita disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, kalau seandainya dia membangkang fa'iduhunna, pertama nasihati, lemah lembut. Nggak nerima, wahjuruhunna fil madaji, bisa ranjang. Nggak nerima, tegaskan, wadribuhun, pukul. Tapi nggak boleh melukai. Tapi perempuan dipukul tuh sakit hati. Tapi kalau sudah nerima, nggak boleh kita apa? Kita sakiti lagi, nggak boleh kita pukul lagi. Walaupun nggak menyakiti, tapi dia sakit hatinya gitu, malu dia. Apa kata Allah? Allah berfirman, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Kalau istri kalian sudah taat ketika sudah dipukul, jangan lagi zalim atas mereka. Udah. Jadi kalau sudah nerima dia, sudah terima nasihat, jangan lagi dibahas, sudah selesai. Kita pun langsung kembali kepada hukum asal, apa lemah, lembut, jangan dikerasin lagi.
Tapi kalau dia nggak paham lagi, dikeraskan lagi. Tapi kalau sudah, lupakan. Itu kondisi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dampaknya termasuk besar. Tapi hukum asalnya jangan langsung keras, lemah lembut. Kecuali dia nggak mau, ya sudah. Makanya ada sebuah ucapan, al-labibu bil isyarat yafhamu. Orang cerdas itu dengan isyarat pun sudah paham. Nabi SAW ada kalanya itu nggak ngomong, diam aja Nabi SAW, tapi isyarat untuk kesana tahu, dikerjakan sama sahabat Nabi kita Muhammad SAW, cuman isyarat saja. Tapi Masya Allah, ada orang-orang jahil, bid-darbi yafham, dipukul baru ngerti. Macam apa? Lembu tuh mana bisa? Sapi, pi kesana, mbek sana. Paham dia? Langsung lari. Enggak. Hewan ternak bidar biafham, dipukul baru paham. Tap, pakai ranting itu baru lari dia. Kalau enggak susah untuk lari. Makanya kita ini manusia harusnya paham dengan isyarat. Enggak usah pakai ngomong aja, harusnya udah ngerti. Apalagi udah besar, udah kelas SMP, isyarat dikasih tahu isyarat. Ngerti jangan. Itu sudah harus ngerti, nggak perlu harus dibina lagi, karena bukan lagi anak kecil. Nah, wallahu alam bissawab. Tapi hadis yang ke-60. Nah, ini hadis penting insyaallah. An Anas radhiyallahu anhu. Masuk siapa sekarang hadisnya? Riwayat Anas. Tadi riwayat siapa? Aisyah. Riwayat siapa? Muslim. Sekarang Anas muttafaqun alaihi. Hadis 60 an Anas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, muttafaqun alaihi. Ini hadis tentang masalah kita harus senang dengan kondisi kawan kita yang mendapatkan kebaikan, sebagaimana kita pun senang ketika mendapatkan kebaikan. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhi, sampai dia cinta, sampai dia senang untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia senang untuk diri dia sendiri. Kalau kita senang kita mendapatkan nikmat, harusnya pun kita senang ketika kawan mendapatkan apa? Nikmat. Kita uang jajan per bulan semisal cuman berapa puluh ribu, 50 ribu. Ada kawan uang jajan berapa? 100 ribu semisal. Jangan iri, jangan hasad udah. Kenapa? Karena kalau kita dapat uang jajan 100 ribu, senang nggak kita? Senang. Maka ketika orang dapat 100 ribu, ucapkan dari awal, alhamdulillah, masya Allah, antum dapat ya 100 ribu, alhamdulillah, mudah-mudahan anda bisa kayak antum. Gampang, karena orang hasad itu mulai dia pelajari hasad dari kecil. Na'udzubillah. Ada saingan di duniawi, tentang urusan duniawi, itu jangan tanamkan dari kecil. Ini juga sama, orang na'udzubillah itu ada orang bakhil terhadap ilmunya, nggak mau ngajarin kawannya. Ini apa fulan? Ini apa ya maksudnya hadis ini, apa terjemahannya? Nggak tahu. Carilah sendiri. Ada nggak orang kayak gitu? Ada, na'udzubillah. Padahal kalau seandainya kita mendapatkan ilmu, tahu terjemahan hadisnya, senang nggak kita? Senang. Tapi ada orang nggak mau bagi-bagi, bakhil dengan ilmunya. Padahal menutupi ilmu itu ada nggak ancaman dari Nabi? Ada. Nabi SAW mengatakan, man katama ilman, barang siapa yang menutup-nutupi ilmu, wa huwa ya'lamu, dia tahu ilmunya, uljima bilijamin minan nar, dia akan dicambuk oleh Allah dengan api neraka, cambukan api neraka, na'udzubillah. Nggak mau bagi-bagi. Ini apa ini artinya? Itu nggak boleh kasih tahu. Makanya
ana dulu punya kawan. Beliau kalau pulang kampung ke sini juga, istri beliau orang sini, Ustaz Ansarul Haq. Sekarang S2 di Madinah, bentar lagi tamat insyaallah. Sebelum ujian, beliau bagikan mukhtasar beliau atau mulakhas beliau, ringkasan. Jadi kami kan ada 16 pertemuan, satu pelajaran satu semester. 16 pertemuan itu beliau ringkas. Ringkasan itu insyaallah keluar ujian itu ada semua di situ. Jadi nggak perlu pakai baca kitab tebel-tebel tuh, nggak usah. Udah, nggak usah simpan aja kitab itu yang tebel-tebel. Baca ringkasan itu insyaallah keluar semua di situ. Dan selalu gitu, selalu keluar. Tepat ringkasannya, nggak pernah meleset. Ustaz Ansarul Haq namanya. Hafizahullah. Beliau sebelum, jadi besok ujian siangnya beliau bagikan, antum kalau mau ini anak kasih cetak fotokopi silakan, semua pada fotokopi dibagi-bagikan sama beliau. Dan ternyata Masya Allah, hal itu tidak membuat beliau itu rankingnya di bawah, tetap peringkatnya itu dari angkatan kami, dari jurusan kami ahwal syakhsiyah, beliau yang paling tinggi. Dibagikan, coba nggak dibagikan, rugi nggak dia? Rugi lah. Pertama dapat pahala membahagikan orang, kedua mendapatkan orang wasilah orang itu mendapatkan ilmu, ketiga jariah pahalanya. Bagikan. Oke, kalau ilmu itu jangan bakhil. Bakhil itu ketika ujian. Haram, ngomong haram, tidak boleh, karena itu man ghasyana falaysa minna, yang curang bukan bagian dari umat Islam. Nah itu di saat itu baru diterapkan. Tapi kalau sebelum ujian bagi-bagi, kasih ilmunya untuk orang, dan itu nggak akan mengurangi nilai kita, derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita itu senang mendapatkan sebuah kenikmatan, senang juga ketika orang lain mendapatkan kenikmatan itu, imma baju, imma makanan, imma fulus, imma rezeki, apapun bentuknya, hatta ilmu, jangan bakhil. Jangan bakhil. Itu yang harus kita perhatikan dalam kondisi kehidupan kita. Kalau bisa kita berharap, wis fulan, nanti antum akan jadi dai, antum akan jadi ustaz. Ketika dakwahnya kita tidak sebanyak diterima oleh orang dibandingkan dakwah orang lain, ustadz yang lain, kita harus senang. Karena kita bahagia ketika kita ini didengar dakwahnya, maka kita juga harus bahagia ketika orang lain dengar dakwahnya dengan jumlah yang banyak. Harusnya gitu. Saling bahagia. Ini enggak. Wah, ini fulan nih mulai jelek-jelekan. Enggak senang kalau orang lain itu maju. Na'udzubillah. Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Ana ingatkan ada. Nah disinilah pentingnya hasad itu harus dihilangkan. Ana sudah sampaikan, iyyakum wal hasad. Hati-hati kalian dari sifat apa? Hasad. Fa innahu yaqul hasanat kama taqulu an-naru al-hatab. Karena hasad itu akan memakan pahala-pahala antum. Rugi antum. Untuk apa antum kayak gitu? Rugi. Dia akan makan pahala kita dan malah menambah apa? Dosa. Sebagaimana api memakan kayu bakar, habis lahap tinggal gosong. Kayu hangus bisa diambil manfaatnya? Enggak. Apalagi yang bisa diambil manfaatnya, kecuali sudah jadi arang. Kalau enggak apa yang bisa manfaatnya, sudah kosong. Maka itu yang perlu kita perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Itu hadis yang ke-60 muttafaqun alaih. Insyaallah subhanahu wa taala hadis 61 kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.